Nah, pendekatan Freud ini ada kelemahannya juga. Nah, ini kalian bisa mencari nanti. Kelemahannya apa sih untuk menentukan kepribadian individu? Perkembangan kepribadian itu berhubungan dengan 4 macam sumber tegangan pokok, yaitu proses pertumbuhan fisiologis, kemudian frustrasi, ada konflik, dan ancaman. Ya. Nah, sebagai akibat dari meningkatkan tegangan dari keempat sumber ini, maka orang-orang itu harus mempelajari cara baru untuk mereduksi tegangan. Nah, belajar menggunakan cara-cara baru untuk mereduksi tegangan, itu disebut sebagai perkembangan kepribadian. Ya. Identifikasi dan pemindahan objek ini merupakan cara atau metode yang digunakan individu untuk mengatasi frustrasi, konflik, dan kecemasan yang dialami. Proses pertumbuhan fisiologis itu berkaitan dengan fisik ya, berkaitan dengan fisik yang terjadi di setiap fase perkembangan. Ini menimbulkan tegangan. Ya. Itu seperti itu. Orang yang frustrasi ini juga menimbulkan tegangan, apalagi yang konflik, berada dalam ancaman itu menimbulkan tegangan. Nah, identifikasi. Definisinya adalah metode yang digunakan individu untuk menghadapi orang lain dan membuatnya menjadi bagian dari kepribadian. Metode yang digunakan individu untuk menghadapi orang lain dan membuatnya menjadi bagian dari kepribadiannya. Nah, identifikasi ini berhubungan dengan pembentukan ego dan super ego. Individu belajar untuk mereduksi tegangan dengan cara bertingkah laku seperti orang lain, seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Bukan imitasi, kalau imitasi itu superficial atau dangkal ya peniruannya ya, tanpa adanya ini dasar bahwa dia menggunakan metode ini untuk menghadapi orang lain. Kalau imitasi ya pengen niru aja, ya, pengen niru aja. Nggak ada alasan apa-apa. Contohnya adalah ketika anak mengidentifikasi orang tua. Ya, kenapa sih anak mengidentifikasi orang tua untuk mendapatkan kasih sayang, misalnya anak perempuan, untuk mendapatkan kasih sayang ayah, maka dia mengidentifikasi perilaku ibu. Apapun yang dilakukan ibu, ditirunya, diidentifikasinya. Baik cara berpakaian, cara ngomong, cara berperilaku, gitu ya. Itu diidentifikasi sama anak perempuan. Demikian pula juga sebaliknya anak laki-laki. Untuk mendapatkan cinta ibunya, maka dia mengidentifikasi figur ayahnya. Dari cara ayahnya ngomong, dari cara ayahnya melakukan sesuatu, benerin mobil, benerin sepeda motor, benerin rumah, ya diidentifikasi sama anak supaya mendapatkan cinta ibu. Itu seperti itu. Ya, ini berhubungan dengan pembentukan ego dan superego. Nah, identifikasi ini pada umumnya tidak disadari dan jarang dilakukan secara sadar. Namun dalam prosesnya itu ada trial and error. Nah, kalau aku niru seperti ini, ibu suka nggak ya? Ayah suka nggak ya? Gitu. Oh, nggak suka. Oh, ibu marah dan lain sebagainya. Itu trial dan error. Digunakan sebagai upaya untuk membantu individu mencapai sesuatu yang dimaksud dan membantu individu mereduksi tegangan yang dialami. Adapun objek identifikasi itu bisa berupa manusia, bisa berupa binatang, sifat-sifat yang dikhayalkan hero gitu ya, pikiran-pikiran abstrak atau imajinasi dan lain sebagainya. Nah, identifikasi ini bisa muncul karena individu merasa takut itu tadi, ya, mengidentifikasi dengan orang tua karena orang tua melakukan larangan-larangan gitu ya, supaya si anak ini terhindar dari hukuman. Nah, identifikasi ini merupakan dasar pembentukan superego. Nah, superego ini merupakan kumpulan bermacam-macam identifikasi yang dibuat dalam berbagai fase kehidupan, meskipun sangat dimungkinkan bahwa identifikasi terpenting adalah ayah ibu. Kalau misalnya ayah ibu tidak ada, maka yang menjadi peran significant others bisa orang tua angkat, bisa kakek nenek, bisa bibi, ya, bisa paman atau yang lainnya. Gitu ya. Siapa yang menjadi
ini saya jadi teringat salah satu film, ya. Dia tidak mengidentifikasi ibu atau ayahnya, karena dia tidak pernah mengenal ayahnya dari kecil. Dia usianya waktu itu 7 tahunan ya, 7 tahun. Dia terbiasa dianiaya oleh ibunya, dia terbiasa dianiaya oleh pacar ibunya. Ternyata dia mengidentifikasi tetangganya. Siapa figur yang diidentifikasi ini adalah, jadi dia mengidentifikasi pertama kali karena dia melihat si anak ini diselamatkan oleh tetangganya dari amukan ibu dan pacarnya, pacar si ibu gitu ya. Nah, tetangganya ini adalah polisi. Tetangganya adalah polisi, kemudian menolong si anak ini. Sejak saat itu dia selalu menunggu si polisi ini, polisi perempuan ya, polisi detektif perempuan selalu menunggu sampai dia usia remaja. Dia mengidentifikasi perilaku yang dimiliki oleh si poluan ini. Jadi bukan ibunya dan bukan pacar ibunya, tapi si poluan ini. Nah, sebaliknya ada orang lain yang dianiaya juga, sama-sama dianiaya. Tapi yang saya sebut si X ya, si X ini mengidentifikasi perilaku penganiayanya. Mengidentifikasi perilaku penganiayanya sehingga untuk menghindari hukuman. Ya, untuk menghindari hukuman. Kalau misalnya dia tidak mengidentifikasi si penganiaya ini, dia akan menjadi lebih dihukum gitu ya. Jadi untuk menghindari hukuman, untuk menyenangkan si penganiaya ini, dia mengidentifikasi perilaku si penganiaya. Nah, ketika dia besar, apa yang perkembangan kepribadian apa yang dialami oleh si X ini? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah nonton mungkin? Kira-kira dia mengidentifikasi menjadi seperti apa? Selalu dianiaya secara fisik. Dan ketika dianiaya secara fisik, si penganiaya ini tertawa. Awalnya, sebelum ketemu sama penganiayanya ini, dia dianiaya juga oleh ibunya. Dikurung di kamar yang sempit. Tapi penolongnya juga penganiaya dia. Nah, ini dia mengidentifikasi ini. Kira-kira kepribadian seperti apa yang terbentuk? Ingin jawab, Ibu. Ya, silakan Fanya. Dia akan berpikir bahwa dengan menganiaya dia mendapatkan kebahagiaan. Kepribadiannya jadinya apa? Kepribadiannya suka menganiaya? Apa ya? Jadi saya tambahin informasi ya. Penganiaya ini adalah seorang pembunuh berantai. Ada yang pernah nonton? Seorang pembunuh berantai. Kemudian apa tuh namanya? Si X ini juga melihat penganiayanya itu mengubur dengan kepercayaan khusus ya, bahwa dia menghukum, dia memang nggak layak untuk hidup kayak gitu. Nah, karena penganiaya ini adalah seorang psikopat, dia mengembangkan kepribadian psikopat juga. Dia melakukan banyak pembunuhan, lebih banyak dari penganiayanya ini. Nah, itu sama-sama mendapatkan sama-sama mendapatkan pengalaman traumatis di aniaya, tetapi dia mendapatkan figur yang berbeda untuk identifikasi. Yang satu mendapatkan figur yang positif, yang satu mendapatkan figur yang negatif. Perkembangannya jadi berbeda. Perkembangan kepribadiannya menjadi berbeda. Sebenarnya menarik kalau kalian suka, jangan suka ya. Maksudnya ketika kalian menonton suatu film itu silahkan disaring untuk apakah ini membantu pemahaman berkaitan dengan keilmuan kalian atau enggak. Jadi jangan cuman ya hal-hal yang romantis atau komedi yang cuman menghibur, tapi ya gitulah. Memang
Kalau saya sendiri suka yang, thriller gitu ya, thriller dan banyak ternyata saya belajar mereka based on true story. Jadi child abuse itu memang ya nyata ya, di sekitar kita itu banyak, bahkan dulu ketika saya S2 itu saya mendapatkan contoh dan mendapatkan, apa tuh namanya, keilmuan dari dosen saya, ini anaknya perfeksionis, jadi dia itu terbiasa dimanfaatkan oleh orang tuanya dan neneknya untuk ngemis ya, untuk ngemis. Si anak ini dilukai. Dia 2 bersaudara, yang satu masih bayi. Nah, yang bayi ini tidak bisa bertahan karena dilukai, kemudian untuk menimbulkan simpati gitu ya, menimbulkan simpati. Nah, si anak bayi ini meninggal. Nah, si kakak ini dirawat, di suatu instansi tertentu, perfeksionis sekali, dia kelihatan perfeksionis sekali. Jadi dosen saya bilang, "Ini kalau tidak mengembangkan kepribadian psikopat itu sudah bagus, karena dia terbiasa melihat kekerasan. Dia terbiasa dianiaya, kepalanya dijedotkan sampai berdarah, kemudian dia diajak untuk, apa tuh namanya, minta-minta. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi coba deh aware kalau misalnya kalian, sudah paham gitu ya, aware lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya tidak mampu untuk mengingatkan, kalian bisa kalau di lingkungan RT ya RT lah gitu ya. Mengingatkan supaya dicegah hal-hal seperti itu, gitu ya. Saya selalu miris kalau ada kasus-kasus kayak gitu. Ya memang kita belum ini ya, belum apa tuh namanya, belum lepas dari itu ternyata. Ini selanjutnya, pemindahan objek, ya, pemindahan objek atau, objek pilihan ini ada kateksis, ada anti kateksis. Kateksis adalah energi libido. Nah, anti kateksis itu adalah rintangan yang muncul ketika energi libido diblok gitu ya, sehingga atau dirintangi atau dihalangi, sehingga membutuhkan kateksis baru. Kalau misalnya penekanannya cukup kuat, maka kateksis tidak muncul atau tidak terjadi. Kateksis lain terbentuk, demikian seterusnya sampai ada objek yang dapat digunakan untuk mereduksi tegangan. Ya. Nah, objek akan digunakan terus sampai habis kemampuannya untuk mereduksi tegangan. Ya. Selama proses pemindahan tersebut, sumber dan tujuan hidup tetap, hanya objeknya yang berubah-berubah. Objek pengganti tidak dapat memberikan pemuasan sebesar objek aslinya, tetapi tetap bisa mereduksi tegangan yang dimiliki oleh individu. Ya. Kalau terjadi penumpukan tegangan, itu sebagai akibat dari bermacam-macam pemindahan objek yang kemudian akan menjadi alasan yang tetap bagi tingkah laku tertentu. Nah, cara dalam mereduksi tegangan itu bisa berbeda-beda, perilakunya juga macam-macam, dan manusia bisa mengalami kegelisahan, ya, kegelisahan karena memang belum tercapai, pengurangan tegangannya itu belum tercapai. Pribadi menjadi semakin stabil ketika dia sudah mengalami kompromi antara ego dan superego. Ya. Nah, perkembangan kebudayaan dimungkinkan terjadi karena adanya pengekangan terhadap pemilihan objek yang primitif. Misalnya kekerasan, itu kan nggak bisa serta-merta bertengkar dengan orang lain, berkelahi atau membunuh orang kayak gitu ya. Nah, objek primitif, ini tidak bisa dilakukan gitu ya. Karena ada budaya, kita sudah beradab, maka ada cara-cara yang kreatif, ada cara-cara yang lebih diterima dalam tanda kutip untuk menyalurkan, kateksis tadi ya, sublimasi ya, sublimasi. Contohnya apa? Dorongan untuk melakukan kekerasan diubah, disublimasi menjadi pertandingan tinju, silat, judo, tarung derajat gitu ya. Sedangkan untuk pemuasan hasrat seksual karena nggak bisa serta-merta gitu ya, dilakukan
berpasangan, gitu ya. Ini teorinya Freud, teori barat. Kita tahu tapi kita tidak perlu mengikuti, ya. Ini hanya, contoh dari dorongan untuk contoh bagaimana kateksis dan anti kateksis itu bisa disublimasi. Ya, sublimasi tidak dapat menimbulkan kepuasan dan selalu meninggalkan sisa ketegangan yang tak terpuaskan sehingga bisa menimbulkan kegelisahan. Tapi wajar bagi Freud. Karena itu adalah bayaran yang harus diberikan oleh manusia sebagai makhluk beradab. Kita barbar gitu ya, kita beradab. Kita tahu orang lain, kita tahu batasannya. Pemindahan objek ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kemiripan objek pengganti dengan objek asli, sanksi-sanksi dan larangan masyarakat. Ya, mekanisme yang paling kuat dalam perkembangan kepribadian yaitu kemampuan individu untuk membentuk objek kateksis pengganti. Ya. Nah, Freud juga mengembangkan konsep mengenai mekanisme pertahanan ego. Ya. Mekanisme ini dilakukan ketika muncul tekanan kecemasan maupun ketakutan yang berlebihan. Dan mekanisme ini merupakan cara ekstrim untuk menghilangkan atau mereduksi tegangan, disebut sebagai mekanisme pertahanan ya. Cara yang ekstrim untuk menghilangkan atau mereduksi tegangan. Ini bisa muncul tekanan kecemasan karena ini ya. Jadi kalau kalian bilang, misalnya kalian telat, kalian memberikan alasan gitu ya, kalian merasionalisasi alasan atau telat mengumpulkan tugas sebagai alasan. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak sehat, ya. Kalau misalnya kalian melakukan kesalahan atau kalian memang, lalai, cukup akui saja, nggak usah pakai mekanisme pertahanan ya. Karena memang mekanisme pertahanan ini memang bukan yang positif untuk, berhadapan dengan orang, berhadapan dengan realita. Ya kalau misalnya salah, minta maaf dan berjanji untuk berubah, ya. Tapi kadang, karena tidak disadari ya, kadang beberapa individu itu ketika dalam kondisi tertekan, dalam kondisi cemas, takut berlebihan, ya itu tuh muncul ininya, depresi, proyeksi, reaksi formasi, fiksasi, dan regresi gitu ya. Nah, kenapa saya tadi bilang tidak sehat? Karena mekanisme pertahanan ini adalah semua menolak realita, memalsukan realita, dan mengganggu realita. Ya, semuanya bekerja dengan tidak disadari sehingga orang yang bersangkutan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kadang muncul, jadi kita kadang muncul, kita tidak menyadarinya. Dan kita bisa menyadarkan diri, oh iya, aku punya mekanisme pertahanan itu ya. Itu dari masukan orang lain. Kamu kalau ini seperti ini loh. Dan untuk menyadari, menjadikan kesadaran itu bukan hal yang mudah. Semakin ada individu tertentu ketika berhadapan dengan tekanan, kecemasan maupun ketakutan, yang muncul apa? Bisa proyeksi, bisa denial gitu ya, denial. Bisa merepresi. Itu seperti itu. Jadi mereka memang tidak sadar dengan apa yang terjadi. Nah, kalau represi ini penekanan terjadi apabila suatu pemilihan objek. Izin mengingatkan Pak untuk istirahat ya Bu. Oke. Baik, berarti kita sampai ke pertahanan, contoh pertahanan.